Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Jumat 13 Desember. Ini adalah bagian pendalaman dari pelajaran Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Lukas 12 ayat 12. Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Anda dipersilakan membaca tulisan Ellen G. White, judulnya Janganlah Gelisah Hatimu. Ini di halaman 304-326 dalam buku Alfa dan Omega jilid yang ke-6. Keterangan tambahan pada Yohanes pasal 1 yang ada dalam buku The SDA Bible Commentary jilid 5 halaman 911-919. Dalam menilai siapa Yesus, para penentangnya menilai dengan standar manusia, yaitu menurut daging, ditulis dalam Yohanes 8 ayat 15. Ini bahkan mungkin lebih buruk daripada menghakimi menurut apa yang kelihatan, seperti yang dicatat dalam Yohanes 7 ayat 24. Di sini, mereka menggunakan kriteria daging, yaitu adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa di dalam dunia yang telah jatuh tanpa kendali Roh Kudus. Dalam Yohanes 3 ayat 3-7. Mereka melihat dagingnya, yaitu Yesus, sebagaimana adanya, tapi tidak pernah merenungkan kemungkinan bahwa Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Memandang Kristus dengan kriteria yang begitu terbatas, berarti menimbang Kristus hanya dari sudut pandang duniawi. Demikian dicatat dalam 2 Korintus 5 ayat 16. Berikut ini kutipan dari tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 313. Penolong atau penghibur itu disebut roh kebenaran. Pekerjaannya ialah menerangkan dan mempertahankan kebenaran. Ia mula-mula tinggal dalam hati sebagai roh kebenaran, dan dengan demikian ia menjadi penghibur. Ada penghiburan dan damai dalam kebenaran, tetapi tidak ada damai sejati atau penghiburan dapat diperoleh dalam kepalsuan. Melalui teori palsu dan tradisi, setan dapat menguasai pikiran. Oleh mengalihkan manusia kepada ukuran yang palsu, ia membuat tabiat bercacat. Melalui kitab suci, Roh Kudus berbicara kepada pikiran dan menanamkan kebenaran dalam hati. Dengan demikian, ia membeberkan kesalahan dan mengusirnya dari jiwa. Dengan roh kebenaran yang bekerja melalui sabda Allah, Kristus menaklukkan umat pilihannya kepadanya. Berikut ini hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, hidup yang kekal adalah mengenal Allah. Demikian ditulis dalam Yohanes 17 ayat 3. Diskusikan artinya mengenal Allah, bukan sekedar mengetahui fakta-fakta tertentu tentang Allah, yaitu bahwa Dia adalah Allah yang perkasa, penuh kasih, atau Allah yang adil. Bahas juga jika seseorang bertanya, apakah engkau mengenal Allah? Apakah jawaban Anda dan apakah Yesus adalah jawaban itu? Yang kedua, diskusikan apa yang tersirat dari perkataan Yesus. Firman-Mu adalah kebenaran, dalam Yohanes 17 ayat 17. Yang ketiga, Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak berdoa supaya engkau mengeluarkan mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Diskusikan bagaimana pilihan kita sendiri berdampak pada seberapa baik doa ini dapat dijawab dalam kehidupan kita. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Tuhan memberkati kita semua.